Oke, selamat sore. Kita kenalkan dengan Kotak TV. Dalam artinya ini petinggi-petinggi dalam artinya di sepak bola. Sekarang ada Bung Aris dari MK sebagai ketua. Lampung dan Basri Lampung. Dino, Dino adalah dari Barito Putra yang berpengalaman di Liga 1, dan Bung Yolan dari Amelia yang memang sudah berapa kali membawa tim. Kotak TV milik masyarakat. Oke, pertama kita akan ngobrol sama Ketua MK Basri Lampung, Saudara Bung Aris yang kami cinta ini. Gimana Bung Aris? Siap. Siap. Gimana dalam artinya pendirian waktu MK dan Basri, perjalanan MK dan Basri ini? Kalau MK Lampung ini manajemen kompetisi Lampung yang membidangi sepak bola U16 Liga berjenjang Piala Menpora ya, di mana Kornasnya Bung Kusna ini komentator sepak bola ya. Dan saya koordinator Provinsi Lampung. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini dipercaya dari 2017 sampai 2020. Kalau berdirinya sih 2015 MK Lampung, dan turnamen Liga berjenjang dari kabupaten sampai provinsi sampai ke nasional. Kalau yang Basri Lampung, saya baru didaulat jadi ketua Basri Lampung di tahun 2020 ini, jadi baru setahun ini. Basri apa itu? Basri Lampung apa itu? Singkatannya Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia. Jadi dia nanti Liga Desa, LIDI. Liga Desa ya? Liga Desa Indonesia. Ya. Alhamdulillah, berarti sampean juga udah perjuangan di sepak bola udah bagus dalam arti MK dan Basri juga ya. Ya. Dan saya dengar Anda juga bawa tim keluar pada waktu itu. Ya. Sama juga dengan ada waktu itu ada sama si ini Yolan ya. Ya, saya Yolan keburuan dari Ismaria Al-Qurania. Iya. FC. Waktu pertandingan itu kita berhadapan sama siapa aja itu? Yang tim-tim yang paling terkuat. Kejurnas ya. Waktu Kejurnas itu gitu. nasional itu memang tim-tim yang terkuat itu ya tidak jauh-jauh dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, DKI Jakarta. Berarti itu yang tim kuat gitu ya. Tim kuat. Pernah ketemu Jawa Timur? Pernah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita pernah dikasih kalah, pernah dikasih imbang. Ya, Lampung pertama kali sukses 2017 di Jogja, kita masuk 8 besar ya dari 34 provinsi. Iya. Itu prestasi kita, dan ada satu pemain kita atas nama Pascal itu terpilih jadi timnas pelajar ya. Timnas pelajar, dan sekarang di Barito Putra. Alhamdulillah ada pemain kita yang di Barito Putra. Dari Lampung, ya. dari Natar Ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu yang cocok itu buat untuk Lampung, itu Lampung kita ini. Iya. Ada Bung Aris sebagai ketua MK Lampung dan juga Basri Lampung. Alhamdulillah bisa ketemu sama beliau, ini suatu ada sejarah buat Lampungnya ini. Ini yang perlu kita bahas kembali nanti. Iya. Di sini juga, nah kita akan kembali lagi. Oke, kita di sini ada Kudino yang dimana pengalaman kemarin Kudino ini di Liga 1 udah berapa? Ini beliau ini ada legendaris di 24 tahun di Liga ini. Gimana Bung Dino? Sehat ini, Coach? Amin sehat. Nah, perjalanan Coach Dino waktu di Liga suka duka kayak mana Coach? Ya, alhamdulillah, yang namanya sejarah kehidupan ya. Artinya setiap manusia punya histori masing-masing. Apalagi kalau kami sendiri di dunia sepak bola ya, sudah menggeluti sebagai pelatih fisik alhamdulillah selama 4 tahun dari 97 sampai saat ini. Alhamdulillah ada beberapa tim. Awalnya dari Liga Divisi 2 dulu ya, ada Persilat Lampung Tengah, ada Persija Utara, Divisi 1, kemudian ada Persib Bandung tahun 98, 4 kali ya di Persib 2008, 2007, tahun 2000 ya waktu Piala Asia Jepang kita runner up itu, kemudian itu Semen Padang 3 tahun, Sriwijaya 2 tahun, SMA Malang, kemudian itu kemarin di Lampung, dan sekarang di Barito dengan Kujajang berjalan. Artinya kalau pelatih fisik ini kan satu regulasinya memang cukup ketat ya. Pertama harus sarjana kepelatihan olahraga. Saya juga menggeluti itu selama 5 sampai 7 tahun ya kuliah sampai cuti juga. Itu dari Kim Bandung.
kemudian itu tambah kurs lagi, workshop untuk conditioning yang kekinian ya, karena eranya kan gini berbeda ya, filosofinya juga. Kemudian itu harus kurs teknik juga dari C, AFC, BAFC, itu udah regulasi AFC ya, sangat ketat sekali lah ya. Nah itu sejarah. Nah, bahkan alhamdulillah pemain-pemain yang pernah kami latih udah jadi pelatih hebat semua, pelatih bagus semua lah. Nah, dan sepak bola sekarang lebih banyak sport science ya, dan kita harus ikut tren. Apalagi dengan situasi sekarang kan hidup bukan tidak normal lagi, new normal, udah sesuai dengan sport healthy-nya. Jadi ketat ya. Kan kita juga Liga Indonesia lanjutannya ada sentralisasi di Pulau Jawa, menghindari jarak tempuh untuk hobi yang biasa kompetisi normal. Jadi sangat tepat tuh untuk situasi di masa new normal ini ya, sentralisasi. Belum lagi untuk handle di timnya harus buat organisasi latihan dengan pelatih kepala dengan staf-staf asisten yang lain ya, jaga jarak ya, sekali stand kita buat organisasinya, kemudian itu cek suhu, kemudian medikasi lengkap, kemudian itu menjaga imunnya. Itu kita harus, biasanya kita udah masuk ke sesi-sesi latihan itu biasanya restnya itu satu latihan lipatan 3, kan 1 menit kerja, restnya 3 menit. Sekarang kita geser lagi, kita tambah lagi biar imun terjaga, dan itu harus menguasai dari faal, jadi ergo system, karena yang bermasalah kan imun. Jangan sampai nanti kita volume intensitas kita tidak ukur dan berlatih bukannya performa naik malah drop dan imunnya bermasalah, karena sini situasinya masih pandemi kan. Saya rasa itu Nggak ada ini coach, dalam artinya dalam artinya untuk liga yang akan datang ini kapan diselenggarakan? Dalam artinya dari PSSI keputusan kayak mana untuk di liga pertama ini, liga 1 ini? Kalau masalah jadwal kan kita nunggu Ya. semuanya dari PSSI ya. Ya. Itu nanti pihak stakeholder klub dan manajemen ada rapat dengan PSSI. Saya dengar sih tanggal 17 ini kan. Ya kan. Nanti yang jelas ya, menurut berita di media-media bahwa kompetisi kick off 1 Oktober, beres selesainya tuh akhir Februari. Akhirnya artinya sekitar 5-6 bulan kan, baru menyelesaikan berapa ratus pertandingan. Kan kita tinggal lanjutin. Kemarin pekan ke-3 udah beres, mau pekan ke-4. Nah, itu. Yang penting sekarang adalah sport healthy-nya sesuai dengan protokol kesehatan kita harus terapkan sekali. Karena kita hidup bukan di zaman normal lagi. Betul. Itu aja. Ya, berarti ini ikut ya di PSSI, berarti protokol juga dari protokol COVID-nya gitu ya. Ya semuanya. Untuk semuanya ya. Iya, udah semuanya udah diterapkan. Berarti untuk di liga ini berarti 17 ini udah harus siap gitu semua tim. 18 tim ini. Enggak, jadi kalau saya dengar hari ini kan rapat. Nah, dia semua tim ada yang persiapan ini, misalkan kick off-nya Oktober, mungkin ada tim yang latihannya bulan September, awal ada yang bulan Agustus, tergantung kebijakan pelatih dan manajemen masing-masing. Kita kan punya pelatih kepala, punya zaman. Secara teknis kita ngikutin arahan beliau. Pelatih kepala ini Ajang Zaman ya, Barito. Ya. Yang kedua juga coach, kendala apa yang contoh kayak kalau ada pemain yang cedera gitu, dari Baritonya ada yang cedera atau pemain ada yang masuk dalam artinya yang normal ini kan di liga ini memang kita harus siap tempur semua karena lawan-lawan kan lebih berat gitu kan. Artinya gini, yang jelas dari menghindari cedera adalah jangan sampai pemain itu kelelahan atau fatigue ya. Fatigue istilahnya dalam sport science, fatigue ya. Artinya yang normal tuh jangan padat kompetisinya. Misalkan 3 hari sekali itu terlalu dekat, apalagi kita habis main langsung away kan lewat darat. Ya normal mungkin 5 hari sekali atau 6 hari sekali. Sebulan 5 kali lah, 6 kali masih normal. Kalau 1 bulan misalkan 8-9 kali kan terlalu padat. Pasti fatigue, udah fatigue, kelelahan ya tinggi ya. Akan masalah juga di imun. Nah, dipaksa main cedera. Nah itu kan. Ya memang alhamdulillah kita tahun ini boleh katakan ya karena
semua bidang harus jalan, termasuk olahraga, ya kan. Dan sepak bola itu termasuk olahraga yang tim, grup ya, melibatin, walaupun tanpa penonton pasti melibatin 11 lawan 11. Ya. Belum nanti di band ada tim pelatih, ada ofisial dan sebagainya lah ya. Ya. Ada wartawan dan sebagainya, ada medik dan sebagainya. Berbeda dengan atletik yang latihan itu individual. Nah itu harus dicermati sekali. Dan kita udah siapin dari 4 bulan yang lalu udah antisipasi ini. Nah itu detailnya, detail untuk menghandle situasi sport dalam new normal. Ya itu. Jadi gini Kut, setelah ini Kut bicara di Liga 1, apa saran Kut untuk yang namanya ada bibit untuk buat Lampung ini kita di Liga yang akan datang? Kendala-kendala apa yang perlu ini? Karena saya putra Lampung ya, kita juga punya senior kita kan ada PRB juga putra Lampung dari pelatih tenis. Saya kan bilangnya kondisioner juga sih. Jadi bakat Lampung ini banyak. Dari dulu kan banyak. Itu kan usia muda sekarang ada pembinaan di ada FSL, MK, kemudian di Basri juga kumpulan pelatih kan. Ya. Nah, seperti apa bos-bosnya ada Pak Aris, Pak Yolan ya di Surabaya ya. Belum ada Pak Bambang, ada Hamas dan yang lain-lain lah ya. Kayak bisa kita sebut satu. Lampung ini punya potensi. Banyak berarti Kut, potensi banyak ya. Tinggal arahnya kemana? Ya, benar. Itu loh. Ya kan? Betul. Terus ada wadah yang nanti ya target kemana? Karena kita berbeda di Jawa Timur. Jawa Timur tuh klub Liga 1 ada 4. Ada Persebaya, Arema, Kediri, Lamongan. Belum Liga 2-nya. Betul. Belum Liga 3-nya juga ketat mereka kan banyak. Nah Lampung cuma punya Badak. Punya Badak Lampung. Nah itu pun boleh katakan take over kombis untuk kombisnya di Lampung kan. Take over dari Perserui ke Lampung ya. Nah itu saya ngarepin mudah-mudahan tahun depan ini Badak Lampung naik promosi kan. Jadi pemain-pemain kan ada Elite Pro kalau Liga 1. Iya. Ya 80-90% putra Lampung lah dari 16, 18, 20. Nah kalau bisa juga staf coachesnya, staf pelatihnya, karena pelatih-pelatih usia muda juga ada yang udah punya B kayak Dili, BIC yang di Lampung Tengah, Lampung Timur. Ada Ayat, ada Johan. Itu yang C, ada Pak Johan. Nah, banyak lah semuanya ya. Itu udah C banyak, belum yang D. Artinya udah kalau buat pembinaan ya mereka tinggal dibuat suatu sistem metode yang pas untuk program jangka panjang Elite Pro. Nah itu jadi 80-90% lah, karena ini kan kompetisinya Lampung, di putar Lampung lah. Nah itu aja. Tahu Bung Yolan yang kayak kita, gimana Bung Yolan pendapat Bung Yolan tentang SSP yang ini? Katanya Bung Yolan ini pernah di top skor dan juga di Maria sebagai tim pernah bawa ke Bali kan, sama almarhum juga pada waktu itu Agus Giapen. Gimana pendapat Anda soal SSB yang sekarang ini di Lampung yang ada di provinsi ini? Bung Yolan. Ya, untuk perkembangan SSB di Lampung itu sudah sangat bagus, cuman kendalanya sangat banyak, terutama di pendanaan, karena SSB ini mandiri ya. Biayanya sendiri, seperti tukang sate kan, masak sendiri, ditusuk sendiri, dibakar sendiri. Jadi itu SSB ini banyak yang konsisten dan banyak yang mati suri, kadang hidup kadang enggak. Nah untuk di Lampung kalau bicara pembayaran per bulan itu sangat sulit. SSB itu mungkin bisa dihitung yang sangat profesional dalam membinanya, cuman ada 1 atau 2, yang lain masih ngandelin banyak belajar ya, masih banyak belajar lah kalau untuk di Lampung sih. Itu makanya SSB di Lampung ini berkembangnya sangat lambat. Itu kendalanya sih di situ sebenarnya. Cuman untuk beberapa tahun terakhir ini ya sudah terbentuk forum-forum, cuman forumnya ya begitu, tidak kurang terbuka gitu. Bukan ini istilahnya ibaratnya ya masih jalan sendiri-sendiri. Masing-masing berarti masing-masing tetap jadi ini ya ketua lain gitu kan. Saya sendiri
mendirikan SSB itu sudah di perjalanan 6 tahun ya itu. Kerasa saya. Apalagi dukungan dari orang tua wali itu sangat kurang karena akhirnya ya kebanyakan kita yang kuat. Nggak modal dananya. Waktu pengalaman Anda itu waktu itu Bung Yolan bawa tim ke Bali, kayak mana tuh perjalanan ke Bali? Itu sedih. Sedih. Kayak mana? Gimana? Ada dari ini Nah, dari karena tuh kita semua pemain itu kan gabungan selampung. Karena ya itu dukungan jangankan dari wali murid, dari dukungan pemerintah sangat kurang. ketua sini Asprop kayak mana? Ketua Asprop. Nah, termasuk Asprop Ya. itu tidak ada Tidak ada sama sekali ya apa sih namanya? dukungan. Dukungan untuk Support. SSB support lah dari untuk ini ya. usia dini lah. Dia cuman terfokus di Liga 3, Suratin dan yang lain-lain. Selebihnya ya sudah selesai ya. Acaranya cuma setahun sekali ya nggak bakal berkembang. Itulah Asprop kita sekarang. Nah, tidak pernah SSB itu dikumpulin, ditaruh di mana dibahas bersama-sama itu tidak pernah. Itu cuma klub-klub, beberapa klub aja. Itu pun nggak banyak, cuma 20 sampai 30 klub saja. Sedangkan di Lampung ini jumlah SSB itu ratusan, tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi tidak terakomodir lah sama Asprop ataupun Asprop, Askot. Itu tidak ada rencana yang detail tentang kejuaraan festival itu tidak ada. Mereka cuma ya agenda setahun sekali, Liga 3, yaitu itu aja. Sesudahnya udah setahun berikutnya nanti ketemu tahun 2021 lagi. Itu nggak ada. Jadi sebenarnya saya sih pengennya perubahan untuk Aspropnya. Mudah-mudahan di 2021 nanti siapa rekan-rekan ada yang maju kan kita dukung aja. Walaupun saya sendiri tidak ada hak suara di SSI karena SSB saya belum terdaftar klub, cuma sebatas SSB aja. Mudah-mudahan 2021 katanya pemilihan ini, mudah-mudahan ya orangnya jangan itu lagi. Kalau emang sudah tidak berbuat apa-apa ya lebih baik gantilah sama yang lain. Daripada muncul masalah lama-lama ya cuman jangan seperti Masalah yang sudah-sudah lah. Iya, Ya, itu saja saya sih. Tapi apa Bung Yolan nanti apa saran yang bisa Anda berikan kepada SSB Selampung ini? Ya. Saran-saran sama pelatih, sama yang lain. Ya tetap semangat. Tetap Kalau untuk semangat, SSB mah, motivasi ya. Ya, saya merasakan 6 tahun. Perjalanan ya. Perjalanan saya mendirikan SSB itu 6 tahun dari 2015 sampai sekarang sampai 2020 ya itu. Masalah pendanaan, karena pendanaan itu akhirnya ditanggung sendiri karena orang tua itu masih bisa kita hitung dari 100 murid SSB itu paling ya 10% yang masih peduli gitu Iya. yang masih bisa membantu kan. Selebihnya yang enggak, orang tua kadang lepas tangan. Dan itu anaknya akhirnya kendala di SSB ini ketika anak-anak sudah SMA itu paling kendalanya itu hilang, mereka hilang karena sudah SMA di lapangan yang ada. Karena itu karena dari SSB ini semangat itu ya umuran 12 tahun ke bawah kalau untuk SSB kata saya. Kalau udah 13 sampai ke atas, kalau anaknya nggak fokus sendiri dia bakal hilang. Cuman kalau 12 ke bawah itu paling enak gitu. Kalau kita ngadain festival itu pasti yang ikut bisa rame. Cuman kalau kompetisi-kompetisi yang lain sudah 17 itu sudah sangat dikit, paling 16 tim. Kalau yang Danon bisa 100 tim yang ikut, 100 SSB bisa ikut Selampung. Dan kalau dari usia itu udah jarang, pemain juga boleh didata lah. Coba dari Berarti ada yang bosan gitu ya ini Bung ya Yolan, sudah hilang dengan sendiri. Sudah hilang, ya? Saya merasakan di angkatan waktu saya bawa dulu di Sidoarjo itu, Iya. yang anak 2002 itu ya sisa satu, yang berhasilnya cuma Pascal. Selebihnya nggak ada dari tim yang dibawa waktu itu. Alhamdulillah berarti Ya, perjalanan nah tahun begitu ini juga ya. waktu ini yang selebihnya kan ada paling satu yang mama. Nggak semuanya jadi pemain bola, cuma pada intinya kalau saya mendirikan sepak bola itu dari eskul. Nah itu pada intinya anak-anak dapat wadah yang positif. Iya. Itu saja kalau saya, daripada dia main motor nggak jelas, kelilingan nggak jelas, nongkrong ngerokok, lebih baik dia latihan tiap sore seminggu 3 kali di SSB. Dan itulah lebih mensupport gitu. Dan dana insya Allah ya kalau di Isma Jaya, kalau untuk seputaran Lampung ya masih bisa, cuman kalau sudah tingkatan nasional semuanya biaya lebih besar. Jadi ya itu makanya saya merasakan itu. Kalau kata orang ya
ikhlas, emang semuanya ikhlas, semuanya nggak ada. Betul. Kalau kita nyari untung di bola, kalau bukan di profesional tuh saya rasakan Salah. masih tingkat SSB itu nggak ada. Iya. Cuman kalau udah profesional, dibayar, dikontrak, Udah. jadi pelatih, jadi pemain itu ya udah. Ini kalau untuk SSB itu malah di Lampung ini nggak ada yang konsisten SSB-nya. Ada faktor tadi ya. Nah, faktornya saya Ekonomi lah, ekonomi. Nah, karena orang tuanya mendukungnya juga setengah-setengah. Anaknya minta beli sepatu dan merengut, kan? Sepatu terus masa kakinya kan tiap tahun kan gede terus. Iya. Nah, ganti sepatu padahal masih bagus ya. Itulah memang sepak bola. Ya, itu aja Oke, saja. siap. Terima kasih Bung Yolan dan juga kita ini MK kayak mana ini? Saran MK Bung Aris ini, MK Basri gitu. Saran-saran apa yang bisa diberikan untuk bisa tahu nih masyarakat Lampung, dan juga terima kasih dan ngotak TV supaya untuk yang ke depan kita. Rakyat tahu bagaimana Bung Aris untuk yang MK Basrinya, untuk saran-saran untuk masyarakat Lampung pada umumnya bagaimana? Oke, pemirsa rakyat yang maha tahu, bahwasanya saya bergerak di sepak bola ini kurang lebih dari tahun 2000 lah ya, berapa tahun itu kan? Dari tahun 20 tahun ya. Kayak bareng sama saya juga kan? Iya, 20 tahun yang lalu. Pada intinya semua itu kembali lagi kepada kita ya, keikhlasan kita untuk membina. Jadi saya sih punya saran pada teman-teman, baik yang mengelola SSB Akademi atau yang klub-klub di desa ya. Keikhlasan ya, komitmen dalam membina anak-anak itu ya. Terus tingkatkan prestasinya, semangat ya, mengejar prestasi anak-anak. Dan perlu juga ya, itu SSB ini bekerja sama dengan klub-klub profesional. Seperti ya, di sini ada Coach Dino kan selaku pelatih fisik Barito Putra. Dilihat peluangnya. Ketika Bung Dino ini lagi istirahat, rest dari Liga 1, diumumin, Coach, bagaimana untuk menambah ilmu anak-anak dalam bentuk coaching klinik. Nah, diundang nanti beberapa SSB kita panggil, kita undang di suatu tempat. Nanti Coach Dino memberikan materi ilmu-ilmu yang beliau miliki selama di liga profesional. Jadi motivasi anak-anak itu akan bertambah ya, bertambah. Dia akan melihat perkembangan sepak bola yang modern ini. Ketika Coach Dino menyampaikan ilmu-ilmu dan materi-materi terbaru, ya filosofi sepak bola ya. Itu ada 3 kalau nggak salah filosofi sepak bola itu. Nanti Bung Dino bisa jelasin apa itu Bung 3 filosofi sepak bola itu. Ya, kita kan tahunya main bola cepat dan sebagainya. Iya. Dia udah diperbarui. Masing-masing punya Filosofi. dulu kan ada yang namanya direct ball. Derek Baum, Ya, itu ada direct ball itu seperti Jerman. kayak Jerman Bung. Bola atas ya. Ya, long Ya, long pass. itu ada position atau asosiatif yang seperti Barca. Barcelona Nah, kemudian itu taktik, ada lagi vertikal ke depan. vertikal. Seperti sebenarnya kalau Lampung ini pemainnya cepat terkenal lah. Iya, betul. Dulu nggak salah Coach Dino dulu pernah mengasihkan seminar waktu itu kondisioning sepak bola modern. Pada waktu itu saya ikut juga. Waktu itu di tahun 2017. Kita ingat waktu itu Coach Dino. Itu di Lampung Tengah kita ini 2017 Lampung Timur ya. Untuk kondisioning sepak bola modern, dan juga Coach Dino yang membuat, nantinya saya juga menanyakan apa ini untuk perkembangan selanjutnya Coach Dino untuk kondisioning sepak bola modern. Iya, jadi gini, yang namanya ini kan bisa bicara masalah teknis ya. Ya semuanya kan berkembang. Ya kan, dulu kan kita pakai HP biasa, jadul ya. Dan pakai BlackBerry, sekarang pakai Android. Ya, sepak bola juga sama. Ya kan, udah mulai teknologi, sport science. Nah, jadi kita harus mengikuti tren. Kemudian saya singgung juga tadi masa usia dan usia ini ya development, ya beriringan aja kerjasama, ya kan, karena itu kayak di Kemenpora kan misalnya ada Lipsi, Lipsi sama MK. Lipsi beriringan, Tiga beriringan. nah ya itu kan beriringan sampai pusat sampai ke daerah-daerah kan. Iya dari. Nah kalau di bawah federasi itu ada namanya Asprop, Askap, Askot ya. Nah nanti saling beriringan, saling
diskusi ya kan agar memecahkan jadi berikan memecahkan apa sih permasalahannya yang di kita itu. Karena gini loh, ya contoh lah kalau di Arema ya, di Arema itu kan ada akademi Arema, artinya ada SSB, ada ini banyak SSB lain selain Arema, artinya punya induk senior itu Arema, ya kan. Nah walaupun pada saat di top level itu ada berapa incaran pemain luar, pasti itu pasti ada, karena udah industri ya. Nah, cuman sama kayak Medan juga, Medan kan mayoritas isinya itu pemain Medan, produknya kan banyak, makanya keluar daerah Medan kan banyak kan. Kayak Rico kan Medan. Itu 9 juta Rico ya. 9 juta ya. Iya, dari PSMS kan Sucok. karena prestasi naik belum mungkin akan kembali lagi. Nah, di kita ya kan, di kita ini kan boleh katakan kalau kompetisi di bawah Asprof itu ada Liga 3 yang amatir, ya kan, ada amatir, kemudian ada yang badaknya Liga 2 ya, profesional. Ada Suratin 15 ya, 17 Nah, setahu saya Gudina Nah, waktu itu ada namanya di tahun 2000 itu ada namanya Liga Bogasari pada waktu itu. Oh itu Sangat lama banget. udah lama Iya. itu. itu ya. Piala Lama. Nah, Bogasari, saya Piala salah Metro. satunya pernah ngelolosin tim Lampung Timur pada waktu itu 2003 itu sama Selamat. Iya. Dan juga Artinya gini, boleh katakan liga-liga usia muda ini kan sangat berkembang. Cuman benar kata tadi Pak Yolan bilang permasalahan di kita ini kan masalah ya klasik ya. Klasik, Nah, betul. karena di Betul. kota besar kayak Betul, Bandung, Jakarta ya, Surabaya, tahan orang tua yang mau berkorban, ya kan, nggak saling mendukung lah ya, ya kan. Nah tinggal di sini harus ada seiring jalan semuanya lah, seiring jalan ya, orang tua ya stakeholder, jadi biar enak. Karena bola ini memang biayanya banyak, bukan cabang perorangan kan. Nah itu aja. Tetapi kalau kita punya istilahnya punya anak didik udah ke top level, udah enak lah, ya kan. Kita ada dua lah, ada berapa pemain yang memang udah di Elite Pro dan top level ya kan, seperti pada Pascal ya. Iya. Nah ada Dodi juga, cuma Dedi alami patah, padahal udah inceran salah satu Garuda Select ya, tapi saya nggak ada kecelakaan. Nah, banyak yang lain ya. Nah itu generasi lah ya. Nah, sekarang permasalahannya ada lagi generasi pelatih nih, yang kebetulan yang generasi yang akan datang harus pelatih muda harus naik, ya kan. Kita kan usia dimakan usia nih, ya kan. Pasti suatu saat akan pensiun. Nah itu Penerusnya. penerus. Jadi sekali lagi saya udah bersyukur ada Korum Sepak Bola Lampung itu pelatih rata-rata C, D kan, Iya. ada yang B ya kan. Nah, jadi jangan sampai nanti ada pelatih yang SSB nggak punya license. Oh. Karena ini udah seperti mobil, menyetir mobil harus punya SIM, nabrak. Karena semuanya sudah ditata demikian rupa. Jadi itu. Nah, makanya sekarang banyak sekali bermunculan pelatih-pelatih yang bukan mantan pemain banyak. Dia kan yang punya A bisa ngelatih, karena udah zamannya udah beda sekarang. Nah, harus mantan pemain harus punya juga license. Makanya yang A-Pro itu kan rata-rata mantan pemain timnas. Naik semua kan grade-nya kan. Ya kan? Nah, seperti itulah. Nah, di Lampung pun sama harus itu. Karena udah banyak yang C, B dan D. Nah, saya rasa itu aja. Pokoknya ini nih hidup ini sebentar. Ya kan? Tapi kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, Iya. Jadi masa depan bangsa, anak-anak generasi muda bangsa akan semakin. Jadi saya tambahin sedikit, di dalam sepak bola ini tidak lepas dari yang namanya mencari pahala yang besar dengan amalan yang kecil. Contohnya kita melatih bola itu kan kecil amalannya, sedikit. Cukup kita ke lapangan memberikan ilmu kepada sang atlet, adik-adik, kita dapat pahala yang besar. Tidak harus kita nyumbang ke panti atau nyumbang uang berapa, 1 miliar berapa, itu kan amalannya besar, pahalanya belum tentu besar karena belum tentu ikhlas. Tapi ketika kita di lapangan memberikan materi melatih dengan ikhlas, itu kan amalan kecil tapi pahalanya sangat luar biasa.
Betul. Salah satu filosofi saya juga. Filosofi dari Iya, Bung Aris ya. iya, MK Lampung. Oke, Pokoknya kalau Iya. kalau buat Lampung Hmm, kita siap. siap akan sepakat naikkan grade sepak bola. Semua yang ada di Lampung pelatih-pelatih. Bukan begitu Bung Yolan? Ya, Iya. apa Setuju ya? Yolan ini Itu yang Sepakat apa ya? kita lihat tadi pertemuan kita hari ini sama Bung Aris, sama Kudino dan Yolan, yaitu supaya masyarakat tahu gitu kan. Dan artinya juga kita ngelihat inilah perkembangan sepak bola untuk di Lampung juga kan. Terima Iya. kasih rakyat mana tahu supaya semuanya jelas. Supaya semuanya tahu. Oke, itulah rakyat mana tahu obrolan kita sore ini di Ngotak TV tentang dunia sepak bola usia muda. Berapa? Lampung. Ngotak TV, keren.